Malam-malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Anjing-anjing desa melolong tanpa sebab, dan bayangan-bayangan aneh terlihat bergerak di pinggiran hutan. Puncaknya, seorang petani bernama Pak Darsa ditemukan tergeletak di sawahnya. Tubuhnya kaku seperti patung, matanya melotot dengan ekspresi ngeri, dan dari mulutnya keluar darah hitam yang berbau busuk. Sebagian besar percaya ini adalah ulah makhluk halus yang marah karena mereka melanggar aturan adat. Semakin kau melawan, semakin banyak yang akan kau hancurkan. Sekali kau melibatkan dirimu, kau tidak bisa kembali lagi. Maya adalah gadis desa yang dikenal sederhana namun memiliki pesona alami yang sulit diabaikan. Rambut hitam panjangnya selalu tergerai rapi, dan senyumnya yang ramah membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Sejak kecil, ia belajar banyak dari almarhum neneknya, seorang tabib tradisional yang dihormati. Kini, Maya meneruskan jejak sang nenek sebagai penyembuh di desa kecil mereka yang dikelilingi hutan lebat. Setiap pagi, Maya akan memetik daun-daun obat di hutan, menyusun ramuan tradisional untuk membantu para tetangga yang membutuhkan. Tak ada yang tahu bahwa tangan lembutnya memiliki keajaiban. Banyak orang yang telah disembuhkan olehnya, baik dari demam tinggi, luka parah, hingga penyakit yang tak mampu ditangani tabib biasa. Maya sering berkata, "Ini hanya ilmu dari nenekku. Aku hanya melanjutkannya." Namun, diam-diam ia tahu bahwa kemampuannya lebih dari sekadar ramuan dan ilmu. Hari-hari Maya yang damai berubah ketika serangkaian kejadian aneh mulai terjadi di desa. Semuanya dimulai saat seorang warga menemukan ternaknya mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Luka di tubuh ternak itu tampak aneh, seperti bekas gigitan, namun tidak ada jejak hewan buas di sekitar lokasi. Setelah itu, kebun warga yang biasanya subur mendadak layu, seolah tanah itu dirasuki racun tak kasat mata. Penduduk mulai jatuh sakit dengan gejala-gejala aneh. Demam tinggi, tubuh kaku seperti membatu, dan mata yang tampak kosong. Maya merasa gelisah. Ia mencoba membantu, namun beberapa orang yang dirawatnya tidak kunjung sembuh. Kabar buruk terus berdatangan, membuat suasana desa berubah menjadi mencekam. Malam-malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Anjing-anjing desa melolong tanpa sebab, dan bayangan-bayangan aneh terlihat bergerak di pinggiran hutan. Maya mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia pernah mendengar cerita neneknya tentang santet, ilmu hitam yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang dengan mengendalikan kekuatan jahat. Namun, ia menepis pikiran itu. Tidak mungkin ada orang di desa ini yang tega menggunakan kekuatan sekeji itu. Hingga suatu malam, Maya terbangun oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang berdiri di tengah hutan, mengucapkan mantra dengan suara yang terdengar seperti bisikan ribuan ular. Wajah orang itu tertutup oleh bayangan, namun Maya merasa tatapan matanya yang merah menyala menusuk ke dalam jiwanya. Saat ia terbangun, tubuhnya dingin berkeringat, dan jantungnya berdegup kencang. Pagi itu, Maya memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tidak bisa lagi berdiam diri sementara desanya berada di ambang kehancuran. Tetapi Maya tidak tahu, perjalanan yang akan dilaluinya akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kejadian aneh di desa semakin menjadi-jadi. Warga mulai mengunci pintu rumah mereka lebih awal, takut keluar saat malam tiba. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah hutan, seperti rintihan, langkah kaki yang berat, dan terkadang bisikan yang tidak jelas asalnya. Puncaknya, seorang petani bernama Pak Darsa ditemukan tergeletak di sawahnya. Tubuhnya kaku seperti patung, matanya melotot dengan ekspresi ngeri, dan dari mulutnya keluar darah hitam yang berbau busuk. Sebagian besar percaya ini adalah ulah makhluk halus yang marah karena mereka melanggar aturan adat. Maya merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia mengenal Pak Darsa sebagai orang yang baik dan taat beribadah. Tidak mungkin makhluk halus begitu saja menyerangnya. Maya mulai mencatat semua kejadian aneh yang terjadi di desa. Dari pola yang ia amati,
Semuanya tampak tidak acak. Kejadian-kejadian itu seperti diarahkan untuk menciptakan ketakutan dan kehancuran di desa. Maya memutuskan untuk bertanya pada Karyo, seorang pemuda desa yang dikenal aneh tapi pintar. Karyo adalah sahabat masa kecilnya, namun ia jarang bergaul dengan warga lain. Ia tinggal di tepi hutan dan sering membantu Maya mencari tumbuhan obat. Tidak seperti yang lain, Karyo memiliki kemampuan supranatural. Ia bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Karyo, Maya memulai percakapan saat bertemu di tepi sungai. Aku rasa semua ini bukan sekadar kejadian alam. Sepertinya ada sesuatu, atau seseorang yang mengendalikan semuanya. Karyo menatapnya dengan serius. Aku juga merasa ada yang salah. Beberapa malam terakhir, aku melihat bayangan gelap berkeliaran di hutan. Energinya terasa sangat jahat. Tapi aku belum tahu siapa atau apa itu. Maya merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu Karyo tidak akan berbohong tentang hal-hal seperti ini. Kalau begitu, kita harus cari tahu, kata Maya dengan tegas. Malam itu, Maya dan Karyo memutuskan untuk menyelidiki hutan. Mereka membawa lentera dan berjalan perlahan, mengikuti suara-suara aneh yang terdengar di antara pepohonan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah boneka jerami yang tergantung di pohon besar. Boneka itu penuh dengan paku yang menancap di seluruh tubuhnya. Di bawahnya, ada jejak darah yang berbau anyir. Itu tanda santet, bisik Karyo. Seseorang menggunakan benda ini untuk menyebarkan kekuatan jahat. Maya merasa tubuhnya gemetar. Ia teringat cerita neneknya tentang boneka seperti itu yang digunakan untuk mengutuk seseorang. Siapa yang tega melakukan ini? Tanya Maya. Aku belum tahu. Tapi orang itu jelas tidak ingin kita hidup damai. Jawab Karyo sambil memandang ke sekeliling dengan waspada. Maya memutuskan untuk mencari orang yang lebih paham tentang ilmu hitam ini. Keesokan harinya, ia mendatangi Pak Surya, kepala desa. Namun, Pak Surya hanya menyuruh Maya berhenti mencampuri urusan yang menurutnya terlalu berbahaya. Jangan main-main dengan hal seperti ini, Maya. Kita harus pasrah saja. Tuhan yang akan mengurus semuanya. Maya tidak puas dengan jawaban itu. Ia yakin ada cara untuk menghentikan semua ini, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Di malam berikutnya, Maya bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat wajah seseorang yang samar-samar ia kenal. Seorang dukun tua yang pernah tinggal di desa ini bertahun-tahun lalu sebelum ia menghilang. Dukun itu dikenal misterius dan ditakuti banyak orang. Ketika Maya terbangun, ia merasa mimpinya adalah petunjuk. Ia harus menemukan dukun itu untuk mencari jawaban. Namun, ia tidak tahu, perjalanannya akan membawanya pada kebenaran yang jauh lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan. Maya bertekad mencari dukun tua yang pernah muncul dalam mimpinya. Ia bertanya kepada beberapa warga, namun kebanyakan hanya menggelengkan kepala atau pura-pura tidak tahu. Nama dukun itu, Ki Rengga, seolah tabu untuk disebutkan. Hingga akhirnya, seorang nenek renta bernama Embok Sarti memberikan petunjuk. Ki Rengga tidak lagi tinggal di desa ini, Maya. Tapi ada yang bilang dia sekarang tinggal di dalam hutan sebelah barat, jauh dari desa. Hutan barat dikenal angker, bahkan di siang hari. Banyak cerita tentang orang hilang atau tersesat yang tak pernah kembali. Namun, Maya tidak gentar. Ia memutuskan untuk pergi ke sana, ditemani Karyo yang enggan membiarkan Maya pergi sendirian. Perjalanan mereka dimulai pagi-pagi buta. Kabut tebal menyelimuti hutan, dan suara burung hantu terdengar meski matahari sudah tinggi. Mereka berjalan selama berjam-jam, melewati pepohonan yang menjulang tinggi dan akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Apa kau yakin ini jalan yang benar? Tanya Karyo, suaranya terdengar waspada. Ya, jawab Maya. Nenekku pernah bercerita tentang sebuah pohon besar dengan cabang yang membentuk seperti gerbang. Aku melihat pohon itu dalam mimpiku. Ki Rengga ada di sana. Mereka terus berjalan hingga menemukan pohon besar yang dimaksud. Cabangnya benar-benar seperti gerbang yang melengkung, dan di bawahnya ada sebuah gubuk kecil yang hampir tertutup semak belukar. Ini dia, gumam Maya. Mereka mendekati gubuk itu dengan hati-hati. Sebelum Maya sempat mengetuk pintu,
Suara berat dari dalam gubuk membuat mereka terkejut. Siapa yang berani datang ke sini? Maya merasakan getaran dalam suaranya. Namun ia menguatkan hati. Namaku Maya. Aku datang untuk meminta bantuan. Pintu gubuk terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, namun auranya sangat kuat. Ia menatap Maya dan Karyo dengan sorot mata yang seolah bisa menembus jiwa mereka. Aku tahu siapa kau, Maya, kata Ki Rengga sambil mengisyaratkan mereka masuk. Aku sudah menunggumu. Maya terkejut, tapi ia mengikuti perintahnya. Gubuk itu dipenuhi benda-benda aneh. Tengkorak hewan, kain-kain lusuh dengan simbol yang tidak dikenal, dan wangi dupa yang menyengat. Kau datang untuk menghentikan santet yang menghancurkan desamu, bukan? Tanya Ki Rengga. Maya mengangguk. Benar. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Ki Rengga duduk bersila di lantai. Matanya terpejam seolah mencari jawaban dari alam gaib. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata, ini bukan santet biasa. Orang yang melakukannya memiliki dendam yang sangat dalam. Kekuatan ini bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memusnahkan desamu. Maya terkejut. Siapa yang melakukannya? Dan mengapa? Ki Rengga menggeleng pelan. Aku tidak bisa memberitahumu siapa pelakunya. Itu adalah tugasmu untuk menemukan jawabannya. Tapi aku bisa memberikanmu petunjuk. Pelakunya menyimpan benda pemujaan di tempat yang tersembunyi di desa. Jika kau menemukannya, kau bisa menghentikan kekuatannya. Tapi itu tidak cukup, lanjut Ki Rengga. Kau harus mempersiapkan dirimu. Kekuatan ini sangat jahat dan tidak akan mudah dikalahkan. Aku akan memberimu mantra pelindung, tapi kau harus berhati-hati. Sekali kau melibatkan dirimu, kau tidak bisa kembali lagi. Maya menatap Ki Rengga dengan penuh keyakinan. Aku akan melakukannya. Aku harus menyelamatkan desa ini. Ki Rengga memberikan secari kain dengan tulisan mantra kuno di atasnya. Kain ini akan melindungimu dari serangan langsung. Tapi ingat, kekuatan utamamu ada di dalam dirimu sendiri. Setelah mengucapkan terima kasih, Maya dan Karyo meninggalkan gubuk itu. Langit yang tadi cerah kini mulai mendung, seolah memperingatkan mereka bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka kembali ke desa dengan satu tujuan, menemukan benda pemujaan yang menjadi sumber kekuatan santet itu. Tapi di dalam hati Maya, ada ketakutan yang semakin besar. Bukan hanya terhadap kekuatan jahat, tetapi juga terhadap kebenaran yang mungkin terungkap. Setibanya di desa, suasana semakin mencekam. Warga yang biasanya beraktivitas di luar rumah kini lebih sering bersembunyi. Suara tangisan terdengar dari beberapa rumah, menandakan ada yang kembali jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia. Maya merasa hatinya semakin berat. Ia tahu ia harus bertindak cepat. Namun rasa ragu mulai menyelimuti pikirannya. Di malam itu, Maya duduk di rumahnya, memandangi kain dengan tulisan mantra pemberian Ki Rengga. Kata-kata sang dukun terus terngiang di kepalanya. Sekali kau melibatkan dirimu, kau tidak bisa kembali lagi. Maya teringat ajaran neneknya, yang selalu menekankan bahwa kekuatan mistis adalah pedang bermata dua. Jika digunakan tanpa kendali, ia bisa menjadi ancaman, bahkan bagi pemiliknya sendiri. Maya merasakan dilema yang mendalam. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi bahaya ini? Kau kenapa, Maya? Suara Karyo membuyarkan lamunannya. Karyo duduk di hadapannya. Wajahnya serius. Sejak kecil, Karyo selalu bisa membaca pikiran Maya tanpa perlu diajak bicara. Aku takut, Karyo, kata Maya akhirnya. Aku takut kalau apa yang aku lakukan justru akan membuat semuanya semakin buruk. Karyo menarik napas panjang. Rasa takut itu wajar. Tapi kau harus ingat, Maya, desa ini bergantung padamu. Kalau bukan kau, siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka? Tapi kekuatan ini, Maya menunjuk kain mantra di tangannya. Aku takut aku tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana kalau aku gagal? Karyo meraih tangan Maya, menggenggamnya dengan lembut. Kau tidak sendirian. Aku akan membantumu. Aku tahu kau kuat,
lebih kuat dari yang kau kira." Kata-kata Karyo memberi Maya sedikit kelegaan, tapi konflik dalam hatinya tetap belum sepenuhnya reda. Di tengah malam, Maya bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di tengah api besar. Di depannya, ada seseorang dengan wajah yang tertutup kerudung hitam. Sosok itu memegang boneka jerami seperti yang ia temukan di hutan, dan ia tertawa dengan suara yang menyeramkan. "Berhentilah sebelum semuanya terlambat," kata sosok itu. "Kalau tidak, kau akan kehilangan segalanya." Maya terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan suara tawa dalam mimpi itu masih terngiang di telinganya. Ketika pagi tiba, Maya memutuskan untuk keluar mencari benda pemujaan yang disebutkan oleh Ki Rengga. Dengan Karyo yang setia di sisinya, mereka memulai pencarian dari sudut-sudut desa yang sering dilanda kejadian aneh. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan sesuatu yang aneh di dekat sumur tua di tengah desa. Sebuah kantong kain hitam tersembunyi di bawah batu besar. Saat Maya membukanya, ia mendapati boneka jerami lain. Kali ini penuh dengan simbol-simbol aneh yang ditulis dengan darah kering. "Ini dia," gumam Karyo. "Ini sumber kekuatan mereka." Namun, saat Maya hendak mengambil boneka itu, tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat mereka kehilangan keseimbangan. Bayangan hitam muncul dari arah sumur, membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. "Jangan sentuh itu!" Suara menggelegar keluar dari mulut sosok tersebut, membuat Maya terpaku di tempatnya. Maya merasa tubuhnya membeku, tapi ia tahu ia tidak boleh berhenti. Dengan gemetar, ia meraih kain mantranya dan mulai membaca tulisan di atasnya. Kata-kata itu keluar dengan perlahan, namun setiap kali ia mengucapkannya, bayangan itu semakin menggeliat seperti kesakitan. Maya merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Mantra itu seperti menarik energinya, membuat tubuhnya terasa lemah. Ia merasa seperti berada di ujung antara kekuatan dan kehancuran. Karyo mencoba membantu dengan menarik boneka jerami itu dari tangan bayangan tersebut. Sosok hitam itu menjerit marah dan menyerang Karyo, membuatnya terlempar beberapa meter. "Karyo!" teriak Maya. Ia harus memilih, menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan bayangan itu, atau mundur sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dengan air mata di matanya, Maya akhirnya berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu menang," dan melanjutkan mantra itu sampai bayangan tersebut pecah menjadi serpihan kecil dan menghilang. Saat bayangan itu lenyap, Maya jatuh terduduk, tubuhnya terasa kosong. Ia berhasil menyelamatkan boneka itu, tapi ia tahu ini baru permulaan. Dalam hatinya, Maya mulai bertanya-tanya apakah ia bisa terus melanjutkan ini. Apakah pengorbanannya akan sepadan dengan apa yang ia dapatkan? Atau apakah sosok misterius itu benar, bahwa ia akan kehilangan segalanya? Setelah insiden di sumur tua, Maya merasa tenaganya terkuras habis. Tubuhnya lemah, dan malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang semakin intens. Ia tahu, perlawanan terhadap kekuatan santet ini membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian. Ki Rengga pernah mengatakan bahwa ia harus memperkuat batinnya. Maya akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual ke tempat-tempat sakral yang diyakini memiliki energi pelindung. Dengan persetujuan Karyo, ia berangkat meninggalkan desa, meskipun hatinya berat meninggalkan penduduk yang terus dilanda bencana. Tempat pertama yang dituju Maya adalah Gunung Keramat, lokasi yang sering disebut oleh neneknya sebagai pusat energi suci. Perjalanan ke sana tidak mudah. Medannya terjal, dan cuacanya sering berubah drastis. Karyo menemaninya, memastikan Maya tidak menghadapi bahaya sendirian. Setibanya di puncak gunung, mereka menemukan sebuah gua kecil yang dijaga oleh seorang pertapa tua bernama Mbah Wira. Pria tua itu tampak lemah, namun matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. "Aku tahu mengapa kau datang," kata Mbah Wira tanpa perlu bertanya. "Tapi kekuatan yang kau cari tidak datang begitu saja. Kau harus melewati ujian." Mbah Wira memberikan Maya sebuah mangkuk berisi air yang berkilauan seperti permata. "Minumlah, dan kau akan melihat ketakutan terbesar dalam hidupmu." Maya ragu, namun ia tahu ini adalah bagian dari jalannya. Ia meminum air itu,
dan seketika pandangannya gelap. Dalam visinya, Maya melihat desanya hancur, rumah-rumah terbakar, orang-orang terkapar tak bernyawa, dan bayangan hitam yang ia lawan sebelumnya berdiri di tengah-tengah kehancuran itu, tertawa puas. Di antara kerumunan korban, Maya melihat Karyo. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa dengan tangan menggapai ke arahnya. "Ini semua salahmu," suara bayangan itu bergema. "Semakin kau melawan, semakin banyak yang akan kau hancurkan." Maya terbangun dengan napas terengah-engah. Air mata mengalir di wajahnya. "Itu hanyalah ketakutanmu sendiri," kata Mbah Wira. "Kau harus belajar mengatasi rasa takut itu, atau ia akan menguasaimu." Setelah meninggalkan Gunung Keramat, Maya dan Karyo menuju air terjun suci, tempat yang diyakini sebagai lokasi pembersihan energi negatif. Airnya dipercaya dapat membersihkan jiwa dan memberikan kekuatan bagi mereka yang layak. Di sana, Maya diminta untuk berendam di bawah air terjun sambil melafalkan doa-doa kuno yang diajarkan oleh Mbah Wira. Suara air yang deras hampir menenggelamkan suara doanya. Namun Maya terus melafalkan setiap kata dengan tekad yang bulat. Ketika ia selesai, Maya merasa tubuhnya lebih ringan, seolah-olah beban besar telah diangkat dari bahunya. Namun, air terjun itu juga memberinya penglihatan lain. Wajah seorang wanita yang tampak familiar, dengan tatapan penuh kebencian. Wanita itu memegang boneka jerami yang sama seperti yang ditemukan Maya di desa. "Maya, apa yang kau lihat?" tanya Karyo, menyadari perubahan ekspresi Maya. "Pelaku santet itu, aku rasa aku tahu siapa dia," jawab Maya dengan suara bergetar. Tempat terakhir yang dikunjungi Maya adalah sebuah pohon besar yang dianggap sebagai pohon keramat oleh masyarakat sekitar. Ki Rengga pernah menyebutkan bahwa pohon ini adalah tempat meditasi terbaik untuk menguatkan batin. Maya duduk bersila di bawah pohon itu, menutup matanya, dan mulai bermeditasi. Ia berusaha menghubungkan dirinya dengan energi alam, membiarkan kekuatan pohon keramat itu menyatu dengan dirinya. Selama meditasi, ia melihat kilasan-kilasan kejadian dari masa lalu, wajah-wajah orang yang marah, iri, dan penuh dendam. Dan di antara mereka, ia melihat sosok wanita yang ia kenal, Nyai Saroh, seorang tetangga tua yang dulu sering bertengkar dengan keluarga Maya. Nyai Saroh pernah dituduh mencuri hasil panen, namun tidak ada bukti. Setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Kini, Maya sadar bahwa Nyai Saroh menyimpan dendam yang mendalam terhadap keluarganya dan seluruh desa. Ketika Maya membuka matanya, ia merasa tubuhnya lebih kuat dan pikirannya lebih jernih. Energi pohon keramat telah mengisi dirinya dengan kekuatan yang ia butuhkan. "Maya," Karyo memanggilnya, "kau sudah siap?" Maya mengangguk. "Aku tahu siapa yang harus kita hadapi, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan." Dengan kekuatan baru dan keyakinan yang teguh, Maya kembali ke desanya. Ia tahu pertempuran besar menantinya, dan ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendiri. Energi dari perjalanan spiritualnya telah menjadi bagian dari dirinya. Setibanya di desa, Maya merasakan suasana yang semakin kelam. Angin dingin berhembus membawa aroma anyir yang menusuk hidung, seolah ada kematian yang mengintai dari setiap sudut. Rumah-rumah terlihat gelap, dan hanya sedikit warga yang berani keluar. Karyo menggenggam lengan Maya. "Kita harus segera menemui Nyai Saroh sebelum kekuatan gelap itu melukai lebih banyak orang." Maya mengangguk, membawa mantra pelindung yang diberikan Ki Rengga di tangannya. Ia tahu, ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang memanfaatkan kekuatan spiritual yang telah ia bangun selama perjalanan. Malam itu, Maya dan Karyo pergi ke rumah tua di pinggir desa yang selama ini dianggap kosong. Rumah itu pernah menjadi milik Nyai Saroh sebelum ia menghilang. Kini, dari celah-celah dindingnya, terlihat cahaya merah samar. "Dia ada di dalam," bisik Karyo. Maya mengangguk, menahan napas sebelum melangkah masuk. Di dalam rumah, mereka menemukan Nyai Saroh sedang duduk di tengah ruangan, dikelilingi boneka-boneka jerami dan benda-benda pemujaan. Wajahnya yang keriput dipenuhi kebencian, dan matanya memancarkan warna merah menyala. "Akhirnya kau datang, Maya,"
kata Nyai Saroh dengan suara serak namun penuh kekuatan. Maya berusaha mengendalikan rasa takutnya. Mengapa kau melakukan ini? Desa ini tidak bersalah. Apa yang kau inginkan? Nyai Saroh tertawa dingin. Desa ini telah menghancurkan hidupku. Mereka menuduhku tanpa bukti, mengusirku seperti binatang. Dan kau, Maya, keluarga tabibmu adalah yang paling lantang menentangku. Maya merasa hatinya mencelos. Ia mengerti rasa sakit dan dendam Nyai Saroh, tapi kekejaman ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menghentikanmu. Ini sudah cukup, kata Maya tegas. Nyai Saroh berdiri, memegang boneka jerami yang disertai rambut dan kuku orang-orang desa yang telah menjadi korban. Ia mulai melafalkan mantra, dan seketika ruangan itu dipenuhi bayangan hitam yang melayang-layang di udara, menyerang Maya dan Karyo. Maya memegang kain mantranya erat-erat, membacakan doa perlindungan yang ia pelajari selama perjalanan spiritualnya. Energi dari mantra itu menciptakan lingkaran cahaya di sekelilingnya dan Karyo, melindungi mereka dari serangan bayangan. Namun, Nyai Saroh semakin kuat. Ia mengangkat boneka jerami yang lebih besar, yang tampaknya menjadi pusat kekuatan santetnya. Kau tidak akan bisa melawanku. Kekuatanku sudah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Maya menyadari bahwa ia harus menghancurkan boneka itu jika ingin menghentikan Nyai Saroh. Namun, setiap kali ia mencoba mendekat, bayangan-bayangan itu menyerangnya dengan ganas. Lindungi aku, Karyo, seru Maya sambil terus bergerak maju. Karyo menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk menciptakan penghalang sementara, menahan serangan bayangan agar Maya bisa mendekati boneka tersebut. Namun, Nyai Saroh melancarkan serangan terakhirnya, sebuah kekuatan besar yang membuat Maya terlempar ke dinding. Maya jatuh, namun ia tidak menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia meraih boneka besar itu dan mulai melafalkan mantra pemurnian yang ia pelajari dari Ki Rengga. Cukup, kau tidak akan menang, jerit Nyai Saroh. Namun, mantra Maya semakin kuat. Cahaya terang muncul dari boneka itu, membakar setiap simbol jahat yang tertanam di dalamnya. Bayangan-bayangan yang melayang di ruangan itu lenyap satu persatu, berteriak kesakitan. Nyai Saroh berlutut, kekuatannya melemah. Boneka besar itu akhirnya hancur, dan energi gelap yang melingkupi desa mulai menghilang. Kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Maya merasakan tubuhnya lemah, seolah energinya telah habis. Karyo berlari menghampirinya, menopang tubuhnya yang hampir jatuh. Maya, kau berhasil, kata Karyo, matanya berkaca-kaca. Tapi Maya tahu, ada harga yang harus dibayar. Dalam detik-detik terakhir pertempuran, Nyai Saroh telah melancarkan kutukan terakhirnya. Maya bisa merasakan sesuatu dalam dirinya berubah, sebuah kekuatan gelap yang tertinggal. Dengan napas terputus-putus, Maya berkata, Karyo, jaga desa ini. Aku akan pergi untuk melindungi kalian dari kutukan ini. Karyo mengguncang kepalanya, menolak. Tidak, Maya, kita bisa mengatasinya bersama. Namun, Maya tersenyum lemah. Ini adalah tugasku. Jangan khawatir, aku akan kembali suatu hari nanti. Malam itu, Maya meninggalkan desa dengan hati berat, membawa kutukan yang ditinggalkan Nyai Saroh sebagai tanggung jawabnya sendiri. Di belakangnya, Karyo berdiri dengan air mata mengalir, memandang wanita yang ia cintai pergi menuju ketidakpastian. Namun, ia tahu Maya telah menyelamatkan desa dengan keberanian dan pengorbanannya. Desa pun kembali tenang, meski cerita tentang Maya akan terus hidup di hati setiap orang, sebagai pelindung yang berani melawan kegelapan tanpa pamrih. Maya berjalan jauh meninggalkan desa, menapaki jalan setapak yang penuh kabut dan bayang-bayang malam. Ia tahu, kutukan yang dilontarkan Nyai Saroh belum sepenuhnya hilang. Energi gelap itu kini bersarang di tubuhnya, seperti api kecil yang terus menyala, siap membesar kapan saja jika ia kehilangan kendali. Setiap langkah terasa berat, namun Maya terus berjalan. Di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh untuk melindungi desanya. Ia tidak ingin kekuatan gelap itu melukai siapapun lagi. Namun,
Karyo tidak menyerah. Meski Maya telah memintanya tinggal di desa, ia memutuskan untuk menyusulnya. Ia tahu Maya tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Di sebuah persimpangan jalan di kaki gunung, Karyo akhirnya menemukan Maya. Napasnya terengah-engah, namun ia tetap berdiri tegap di hadapan gadis itu. "Maya, kau tidak bisa melakukannya sendiri," serunya. "Kita sudah melewati semuanya bersama. Jangan tinggalkan aku sekarang." Maya memandang Karyo dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku tidak ingin melibatkanmu, Karyo. Kutukan ini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka." "Aku tidak peduli," jawab Karyo tegas. "Kau tidak hanya berjuang untuk desa, Maya. Kau juga berjuang untuk dirimu sendiri. Aku di sini untukmu, apapun risikonya." Maya terdiam. Ia tahu Karyo tulus, namun ia juga tahu bahwa melibatkan Karyo berarti mempertaruhkan nyawa satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Karyo membujuk Maya untuk mencari bantuan sekali lagi. Mereka memutuskan untuk kembali menemui Ki Rengga di gubuknya di tengah hutan. Ki Rengga tampak terkejut melihat Maya kembali dalam kondisi seperti itu. "Kutukan ini bukan hal yang biasa," kata Ki Rengga sambil menatap Maya dalam-dalam. "Energi gelap ini adalah bagian dari jiwamu sekarang. Satu-satunya cara untuk memutusnya adalah dengan pengorbanan besar." "Apa yang harus aku lakukan, Ki?" tanya Maya. Ki Rengga menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kau harus memutuskan untuk menghilangkan kekuatan itu sepenuhnya. Tapi itu berarti kau juga harus melepaskan sebagian dari dirimu, bagian yang membuatmu istimewa. Ramuan dan kekuatan penyembuhan yang kau miliki tidak akan pernah kembali." Maya terdiam. Ia telah menggunakan kemampuannya untuk membantu begitu banyak orang. Kehilangan kekuatan itu berarti kehilangan sebagian besar jati dirinya. Karyo, yang berdiri di sebelahnya, meremas tangan Maya. "Apapun yang terjadi, Maya, kau tetap orang yang sama bagiku. Kekuatanmu bukan hanya ramuan atau mantra. Itu hatimu." Mata Maya berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Ia tahu, pengorbanan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desanya, dan juga dirinya sendiri. Malam itu, di bawah bulan purnama, Ki Rengga memimpin ritual di sebuah tempat suci di tengah hutan. Maya duduk di tengah lingkaran simbol kuno, sementara Karyo berdiri di dekatnya, memegang lentera yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Ki Rengga mulai melafalkan mantra kuno, dan energi di sekitar mereka terasa berat. Angin kencang bertiup, dan bayangan-bayangan gelap muncul di pinggir lingkaran, seolah mencoba menghalangi ritual tersebut. Maya merasakan tubuhnya memanas, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dirinya. Kutukan itu melawan, berusaha bertahan, namun Maya tetap bertahan dengan kekuatan terakhirnya. "Aku tidak akan membiarkanmu menang," bisiknya, mengingat semua orang yang ia cintai di desa. Dalam ledakan cahaya terang, energi gelap itu akhirnya lenyap. Maya terjatuh, tubuhnya lemah, namun hatinya merasa ringan untuk pertama kalinya. Ketika semuanya berakhir, Maya menyadari bahwa ia tidak lagi merasakan koneksi dengan kekuatan mistis yang selama ini ia miliki. Namun, ia juga merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karyo membantunya berdiri. "Kau melakukannya, Maya. Kau menyelamatkan semuanya." Maya tersenyum lemah. "Aku kehilangan kekuatanku, Karyo, tapi aku merasa bebas." Mereka kembali ke desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Meski Maya kehilangan kemampuan penyembuhannya, ia tetap diterima dengan hangat oleh penduduk desa. Mereka memuji keberaniannya dan menjadikannya teladan tentang bagaimana cinta dan pengorbanan bisa mengalahkan kegelapan. Maya tahu bahwa perjalanannya belum sepenuhnya berakhir. Pengorbanannya telah menyelamatkan desa, tetapi ia juga belajar bahwa menjadi pahlawan bukan hanya soal kekuatan, melainkan soal hati yang tak kenal menyerah. Maya kembali ke desa sebagai sosok yang berbeda. Meskipun ia tidak lagi memiliki kekuatan penyembuhan, penduduk tetap menghormatinya sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan mereka dari kegelapan. Namun, dalam hati Maya, ada rasa kehilangan yang mendalam.
Kehidupannya yang dulu penuh dengan keberanian untuk menyembuhkan dan membantu kini terasa kosong tanpa kemampuan mistis yang telah menjadi bagian besar dari dirinya. Di tengah perubahan itu, Karyo tetap di sisinya. Ia selalu mengingatkan Maya bahwa kekuatan terbesar Maya bukanlah ramuan atau mantra, melainkan ketulusan hatinya. Bersama Karyo, Maya mulai menemukan cara baru untuk membantu desa. Ia mengajarkan ilmu ramuan dasar kepada para wanita desa, memastikan mereka memiliki pengetahuan untuk merawat keluarga mereka. Dengan waktu, desa mulai pulih dari bayang-bayang kelam santet. Kehidupan kembali berjalan normal, dan kehangatan kembali terasa di setiap sudutnya. Namun, malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung di langit, Maya sering duduk di tepi sungai, merenungi semua yang telah terjadi. Suatu malam, Maya merasa ada yang mengawasinya. Ia berbalik dan melihat bayangan samar berdiri di antara pepohonan. Itu adalah sosok Nyai Saroh, tapi kali ini ia tampak damai, tidak lagi dipenuhi kebencian. "Terima kasih." Suara Nyai Saroh terdengar lembut. Sebelum bayangannya memudar menjadi cahaya, Maya tertegun. Ia menyadari bahwa meskipun Nyai Saroh telah membawa malapetaka, di balik semua itu ada hati yang terluka. Kutukan yang dilepaskan Nyai Saroh tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Dalam keheningan malam itu, Maya memaafkan Nyai Saroh, sekaligus memaafkan dirinya sendiri atas segala keraguan dan ketakutan yang pernah ia rasakan. Maya menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Ia menerima bahwa kehilangan kekuatannya adalah harga yang harus ia bayar untuk kedamaian desa dan dirinya sendiri. Ia tetap menjadi sumber inspirasi bagi semua orang, termasuk Karyo, yang akhirnya mengungkapkan perasaannya kepadanya. "Aku selalu mencintaimu, Maya," kata Karyo dengan jujur. Maya tersenyum. Hatinya yang lama kosong kini terasa penuh kembali. Mereka berdua mulai membangun kehidupan bersama, menjadi bagian penting dari komunitas desa yang saling mendukung. Kisah Maya adalah kisah tentang keberanian, cinta, dan pengorbanan. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita lakukan untuk melindungi dan mencintai orang lain. Meski kehilangan kekuatan mistisnya, Maya menemukan bahwa hatinya adalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah hilang. Dengan cinta dari Karyo dan penghormatan dari penduduk desa, ia melangkah ke masa depan dengan keyakinan bahwa kegelapan tidak akan pernah bisa menang melawan cahaya yang ada dalam diri setiap orang. Kisah ini akan terus dikenang oleh desa sebagai pelajaran bahwa dalam menghadapi kegelapan, keberanian, dan cinta selalu menjadi cahaya penuntun.